condition Allah Ta'ala beri, kalau kamu buat benda ni semua, naghfir lakum khatayakum, pasti kami akan ampuni sekalian kamu dosa-dosa kamu. Buat 4 benda ni. Masuk negara Baitul Maqdis, makanlah apa-apa di sana yang kamu kenaki dengan baik. Yang ketiga, masuk dengan perasaan tunduk, hormat, dan berkata hittah, ya Allah ampuni dosa kami. Maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa mereka. Dosa yang mereka menyembah selain Allah selama ini, Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka. Dosa mereka mengikut tipu daya Samiri, Allah Ta'ala ampuni dosa mereka. Wa sanazidul muhsinin, dan nanti akan kami tambah pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu dia sebagai akhir kepada ayat 58 surah Al-Baqarah ini. Ini orang yang berbuat baik ini Allah Ta'ala akan tambah pahala dia. Apa saja kebaikan sesiapa saja manusia yang suka berbuat kebaikan, Allah Ta'ala akan tambah pahala mereka. Dalam ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh qulna nadkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Mafhumnya ketika kami berkata, masuklah kamu ke dalam negeri ini, Baitul Maqdis, dan makanlah kamu di dalamnya dengan bersenang-senang. Maksudnya setelah 40 tahun kaum Bani Israel berada di padang pasir Atih, yang di tempat mereka hidup dalam kebingungan, mereka dibenarkan memasuki negeri Baitul Maqdis. Itu dia. Jadi perintah Allah Ta'ala dalam ayat 58 ini berturunnya apabila setelah 40 tahun, arba'ina sanah yatihuna fil ardh, 40 tahun Bani Israil ini duduk di padang teh itu, tersadai di sana. Yatihuna fil ardh di sini bermakna berlega-lega, tak tahu arah mana nak pergi. Allah Ta'ala jadikan mereka tersadai di padang tih ini, padang pasir yang tak ada makanan apa-apa. Maka Allah Ta'ala memberikan kepada Bani Israel ini al-manna was-salwa, sejenis manisan. Al-manna, salwa, sejenis buah yang tangkap terus mati, boleh makan on the spot. Itu dia. Tapi Bani Israel ni itulah warai tak cukup dengan dua tu, nak makanan-makanan yang makanan-makanan yang biasa mereka makan di Mesir dulu, min fumiha wa adasiha, min qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Nak makan makanan-makanan yang di Mesir dulu, makanan-makanan mereka di Mesir tu makanan macam mana? Bukan makanan orang kelas tinggi, orang kayangan, makanan orang-orang yang kalau kita kata bahasa kasarnya makanan orang bangsat, makanan orang kelas rendah. Itu yang mereka nak makan. Maka Allah Ta'ala terpelak mereka atas tabdiluna billadhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kamu ni suka benda yang baik ni, mana wasalwa ni, benda yang baik, yang bagus, kamu nak benda yang berkualiti rendah sebagai ganti? Bodoh tak bodoh? Ini cerita 40 tahun di padang teh tu. Apabila berlalu 40 tahun, generasi yang karat-karat Mesir, karat-karat hamba Fir'aun ni dah mati, diganti dengan generasi baru yang tak pernah hidup di Mesir, yang tak pernah merasai status hamba di Mesir. 40 tahun yang ada generasi yang dilahirkan di padang teh ni, generasi yang totok-totok Mesir itu dah tak ada, mati habis semua dah. Kalau ada pun mungkin generasi yang muda-muda lah. Waktu mereka ni meninggalkan Mesir, usia mereka masih sangat muda. Jadi mereka tak terkesan dengan tidak terasa kerinduan kepada bumi Mesir. Apatah lagi yang dilahirkan di padang teh memang tak pernah duduk di Mesir. Jadi selepas 40 tahun barulah
Allah Ta'ala perintahkan, wa iqul nadkhulu hadhihi al-qaryah, barulah Bani Israil ini dibenarkan masuk ke Baitul Maqdis. Itu cerita dia. Dan menaklukinya dengan pimpinan Nabi Allah Yusha' bin Nun yang menggantikan Nabi Musa AS yang sudah wafat di padang pasir tersebut. Jadi yang ketika itu, ya, kalau kita baca sejarahnya, Nabi Harun dan Nabi Musa tidak sempat memimpin Bani Israel masuk ke Baitul Maqdis. Kedua-dua Nabi ini alaihi wasallam ini wafat di padang pasir ini. Jadi yang memimpin mereka ialah seorang Nabi yang namanya Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni adalah anak murid Nabi Musa AS yang kisahnya ada diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Ya, bagaimana Yusha' bin Nun ni menemankan Nabi Musa AS tatkala dalam perjalanan mencari Nabi Khidir AS. Itu dalam surah Al-Kahfi akan kita ceritakan kalau banyak umur itulah. Akan cerita nanti. Jadi Nabi Yusha' bin Nun ni lah yang akan memimpin Bani Israil masuk ke Baitul Maqdis. Kemudian dilanjutkan, wadkhulul baba sujada, dan masuklah kamu ke dalam pintunya dengan bertunduk, ini rendah diri, berterima kasih, mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila masuk ke negeri Baitul Maqdis ini, masuklah dengan tunduk, hormat, rendah diri. Masuk dengan cara orang yang ingin berkawan, orang yang berhijrah dari negara luar masuk ke sebuah negara lain. Kalau dia masuk dengan cara yang tunduk, hormat, rendah diri ini, masyarakat tempatan boleh menerima dengan baik. Tapi kalau mereka masuk dengan cara yang tak sopan, biadab, meninggi diri, belagak, sombong, bongkak, masyarakat tempatan memang menolak. Malah akan berlaku resistance, berlakunya penolakan dengan cara kekerasan. Macam yang berlaku di benua Amerika bila penjajah Spanyol masuk dan Portugis masuk ke benua Amerika Selatan dan Amerika Tengah, Amerika Utara. Dengan cara kekerasan mereka menghadapi penentangan dari orang-orang Indian dalam benua Amerika. Ikut tempatlah. Kalau di Amerika Utara, orang-orang Red Indian, Cherokee, Mohawk, Apache. Kalau di Amerika Tengah, di Mexico, Aztec. Kalau di Amerika Selatan, orang-orang Indian, Inca. Maka berlaku penentangan. Tapi kalau mereka ni masuk dengan cara baik, bukan menjajah sesebuah negara, nescaya orang-orang tempatan, suku-suku kaum tempatan di Amerika ni boleh menerima mereka dengan baik. Tapi apa yang berlaku, sudahlah, mereka masuk cara kasar, mereka rampas tanah orang-orang masyarakat tempatan dan mereka bunuh masyarakat tempatan ini, mereka perangi. Dan yang lebih teruk lagi, mereka menggunakan media menggambarkan suku kaum tempatan Indian ini sebagai orang jahat. Kalau tuan-tuan tak saya tengok filem-filem dan drama-drama cowboy, Wild Wild West, orang-orang Indian selalu digambarkan jahat, suka melanun, menyerang rombongan-rombongan orang-orang kulit putih yang datang membuka tanah. Tengok dalam filem, dalam drama cowboy. Tetapi yang mereka tidak tonjolkan dalam media adalah bagaimana perbuatan jahat mereka membunuh orang-orang Indian itu. Dahlah mereka masuk secara kasar, mereka rampas tanah orang Indian, mereka bunuh orang-orang Indian itu. Supaya macam dalam jahanam tu lah, mencuri